تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Jamaah sekalian yang seiman dan seakidah, ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita, ada sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Yahudiyan kana yud'a bi syarqati jamalin ala rajulin muslim. Fasyahida alaihi arba'atu syuhudin minal munafiqina zura. Fahakama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bil gamali lil yahudi wa bi qat'i yadin lil muslim. Ada seorang Yahudi yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi ini membawa 4 orang saksi. Datang mereka ini menghadap baginda Rasul dengan tuduhan bahwa ada seorang muslim yang mencuri seekor unta. Fasyahida alaihi arba'atu syuhudin minal munafiqina zura. Jadi bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi ini untuk meyakinkan agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam percaya bahwa seorang muslim ini telah mencuri seekor unta, maka orang Yahudi ini membawa 4 orang saksi al-munafiqina. Nah, 4 orang saksi ini adalah orang-orang yang munafik. Zuran. Inilah penyaksian-penyaksian yang dusta, penyaksian-penyaksian yang sifatnya bohong. Fahakama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bil gamali lil yahud wa bi qat'iyadin lil muslim. Karena syaratnya sudah cukup, ketika orang Yahudi mengadu kepada baginda Rasul bahwa ada seorang muslim yang mencuri seekor unta dan juga ada 4 orang saksi yang mengatakan demikian,
maka akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengambil keputusan. Lalu apa keputusannya itu? Bahwa onta itu milik orang Yahudi dan orang Muslim yang dituduh mencuri itu harus dipotong tangannya. Inilah keputusan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatahayyara al-muslim. Akhirnya orang Muslim ini yang dituduh mencuri onta bingung, sedih, merasa dirinya ini tidak pernah mencuri. Ia merasa bahwa ontanya ini ada miliknya. Tapi ketetapan yang ditetapkan oleh baginda Rasul bahwa onta ini milik orang Yahudi dan orang Muslim ini yang dituduh mencuri harus dipotong tangannya. Farafa'a ra'sahu ila sama. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan keluar bagi orang Muslim yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Rasul harus dipotong tangannya. Farafa'a ra'sahu ila sama. Akhirnya orang Muslim ini pun mendekatkan kepalanya ke langit. Wa qala ilahi wa maulaya anta ta'lamu bi anni lam asruk hadzal jamala. Ya Allah, munajatnya daripada orang Muslim yang dituduh mencuri seekor unta. Ya Allah, ya Tuhan, tidak ada tempat untuk saya mengadu selain kepadamu ya Allah. Anta ta'lam, ya Allah Engkau Maha tahu. Bi anni lam asruk hadzal jamal. Ya Allah, sesungguhnya saya ini sama sekali enggak mencuri onta itu. Inilah munajat dan pengaduan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini sudah ditetapkan akan dipotong tangannya. Summa qala ya Rasulullah, inna hukmaka haqqun. Ya Rasul, ketetapan hukum yang telah engkau tetapkan itu benar adanya. Engkau tidak salah ya Rasulullah. Walakin istahbir anni hadzal jamal. Aku terima ya Rasulullah ketetapan yang engkau tetapkan kepadaku, yang memang tanganku ini harus dipotong, itu aku terima ya Rasul, bahwa ketetapanmu itu tidak pernah salah dan ketetapanmu itu benar. Tapi yang aku minta kepadamu ya Rasul, istahbir anni hadzal jamal. Cobalah ya Rasul engkau minta berita dari onta itu. Cobalah ya Rasul engkau tanya langsung kepada onta itu. Mungkin kalau aku yang ngaku aku tidak mencuri, engkau tidak percaya ya Rasul, tapi coba langsung kau tanya onta itu. Inilah permintaan seorang sahabat, seorang Muslim yang dituduh dirinya itu mencuri seekor onta. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya gamal liman anta. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada onta, hai onta, kamu ini milik siapa? Milik orang Yahudi kah atau milik orang Muslim? Faqala al-gamalu bilisanin fasihin, ya Rasulullah, ana lihazal muslim. Seketika onta itu ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai onta, kamu ini milik siapa? Dengan lisannya yang fasih onta itu menjawab, sesungguhnya aku ini adalah milik orang Muslim dan bukan milik orang Yahudi. Kira-kira jemaah bisa paham gini alur ceritanya? Wa inna haula'i syuhud lakadzibun. Sesungguhnya 4 orang saksi ini yang mengatakan bahwa orang ini, orang Muslim ini
pencuri, sesungguhnya 4 orang saksi ini adalah lakadzibun. Mereka 4-empatnya berdusta, mereka 4-empatnya ngebohong. Makanya jamaah hati-hati. Cuman gara-gara 50.000, gara-gara 100.000, celaka kita 5 tahun. Listrik jam 12 malam naik, tol naik, pajak naik, gara-gara 50.000 itu saudara. Makanya hati-hati ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muslim ahbibni madza taf'al hatta antaqallahu ta'ala al-jamala fi haqqika. Heran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai onta pun mengakui, sampai onta itu bisa berbicara dan mengakui bahwa dirinya onta itu miliknya orang muslim. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada orang muslim, wahai orang muslim, apa yang kamu amalin dalam hidup kamu sampai onta itu bisa ngomong, sampai onta itu pun mengakui bahwa onta itu milik kamu? Apa yang kamu amalin? Amalan apa yang kamu baca sampai onta bisa ngomong, sampai onta mengatakan bahwa onta itu milik orang muslim? Faqala al-muslim, ya Rasulullah, ana la anamu al-laila hatta usalli alaika 10 salawatin. Ya Rasul, kata seorang muslim, ya Rasul, kalau malam itu saya enggak tidur, saya tidak akan tidur ya Rasulullah, kecuali saya lebih dahulu baca sholawat kepadamu ya Rasul 10 kali. Ternyata ini amalannya. Sampai onta bisa ngomong, sampai onta mampu mengakui kebenaran. Ternyata amalannya adalah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang itu tidur, dia membaca sholawat sebanyak 10 kali. Nah, faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, najauta anil qat'i fid dunya wa najau wa tanju min azabil akhirah fil uqba bi barakati salatika alayya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang muslim yang selamat dari pemotongan tangan, kemudian ontaknya juga kembali karena dia mengamalkan sholawat. Kalau belum tidur dia baca 10 kali. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Najauta minal qat'i fid dunya. Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau telah selamat dari pemotongan tanganmu di dunia, dan engkau akan selamat nanti di akhirat. Di dunia dia selamat, di akhirat juga dia masuk surga. Lewat apa? Berkat apa? Bi barakati sholatika alayya. Kata Nabi, itu gara-gara engkau membaca sholawat kepadaku. Nih keutamaan daripada sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ini, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Nih keutamaan daripada membaca salawat. Nah, coba jamaah semua yang hadir di pengajian malam Senin, kira-kira ada enggak yang udah pernah dalam tidurnya ketemu dengan baginda Rasul? Kira-kira dari jamaah pernah nggak ada yang ketemu dalam tidurnya mimpi ketemu Nabi? Nah, coba ntar malam saudara, ini keutamaan daripada sholawat. Ntar malam jam 10 jamaah ambil wudhu, selesai wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian selesai sunnah baca sholawat kepada Nabi, baca Fatihah kepada Nabi. Kemudian jamaah baca sholawat 1000 kali kepada Nabi. Ntar malam
Coba bagaimana keutamaannya. Nah, ketika saudara wudhu, kemudian saudara sholat sunnah, kemudian saudara baca Fatihah kepada Nabi, kemudian saudara baca sholawat sebanyak 1000 kali kepada Nabi, kalau hati saudara bersih, nih, kalau hati saudara bersih, makanan saudara bersih, pakaian saudara bersih, tidak ada hati yang kotor, maka insya Allah entar malam saudara akan ketemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika saudara, ketika jamaah ketemu Nabi, itu pasti benernya. Kenapa demikian? Setan, jin tidak mampu menyerupai Nabi. Jadi ketika kita dalam kondisi apapun kita ketemu Nabi, maka itulah Nabi. Metodenya bagaimana? Bagaimana caranya agar kita bisa ketemu Nabi di dunia ini lewat mimpi? Rajin-rajinlah baca apa? Baca sholawat. Pertanyaannya, kira-kira jamaah dalam satu hari satu malam baca sholawat berapa kali? Hah? Ada yang kadang-kadang lupa, kagak. Tapi yang pasti di dalam sholat, mau itu yang fardu, mau itu yang nawafil, yang sunnah, maka sholawat itu adalah satu rukun daripada rukun sholat. Artinya kalau kita sholat kita tidak baca sholawat, maka sholat kita enggak sah. Nah, kalau dalam satu hari satu malam kita sholat 5 waktu, kemudian zuhurnya 2, ya, karena 2 atahiyat, asarnya 2 atahiyat, kemudian maghribnya 2 atahiyat, isaknya 2 atahiyat, dan subuhnya 1 atahiyat. Nah, itu sudah termasuk kita membaca sholawat kepada Nabi. Nah, lebihnya barangkali kita kepengen di dunia ini ketemu baginda Rasul, maka amalkan itu. Ambil wudhu, sholat sunnah, baca Fatihah kepada Nabi, kemudian baca sholawat kepada Nabi 1000 kali dengan hati yang khusyuk, pikirannya yang khusyuk, fokus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka saat saudara tidur, insya Allah saudara akan ketemu baginda Rasul SAW. Nah, mudah-mudahan saja. Kalaupun di dunia ini kita tidak sempat ketemu Nabi, mudah-mudahan kita akan ketemu nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.